Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Saputri dengan NIM B1B1211109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pajakan kota. Yang termasuk ke dalam pajak kota, yang pertama ialah pajak reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame, sedangkan objek pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu jenis reklame, bahan yang digunakan untuk reklame, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jumlah waktu penyelenggaraan, dan jumlah reklame dan ukuran media reklame. Lalu selanjutnya ada pajak restoran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Tidak termasuk usaha jenis tata boga atau catering. Pengertian restoran menurut Marsum adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya, baik berupa makan ataupun minum. Lalu yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Lalu selanjutnya adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Yang termasuk ke dalam pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan oleh hotel. Untuk subjek pajak hotel sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terhutang. Selanjutnya ialah pajak penerangan jalan. Pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan objek pajaknya adalah setiap pengguna tenaga listrik. Lalu selanjutnya adalah pajak parkir. Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi
atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Selanjutnya ialah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet dipungut pajak atas pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan atau perusahaan sarang burung walet. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah dipungut pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajaknya adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Objek pajaknya adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan meliputi pemindahan hak, lalu pemberian hak baru, dan subjek pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh hak tanah atau bangunan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Lalu yang ke-10 yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Dan yang terakhir yaitu objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, nitrat, obsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, tanah serap, dan lain sebagainya. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Selanjutnya yaitu ada sistem pemungutan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas tentang mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan di Indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Di antaranya yang pertama yaitu self-assessment system. Sistem perpajakan ini digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa
Wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak. Yang kedua yaitu Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Dan yang terakhir yaitu Withholding Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Contoh dari sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Untuk penggunaan sistem ini di Indonesia, jenis-jenis pajak yang dipakai adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait pajak kota. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.